Di video berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis dengan metode regresi berganda. Karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai regresi linier ya, entah itu regresi linier sederhana maupun regresi nonlinier. Jadi memang harus perlu dilakukan uji linearitasnya. Nah, sementara untuk regresi berganda ini prosesnya lebih panjang dibandingkan regresi linier sederhana. Ya, jadi kalau bedanya ya, kalau linier sederhana kan memang kita hanya menggunakan satu variabel prediktor. Sementara untuk regresi berganda, di sini kita menggunakannya lebih dari satu variabel prediktor. Ada beberapa, setidaknya ada 2 variabel prediktor yang kita libatkan dalam suatu penelitian, sehingga kita menggunakan regresi berganda. Ya, nah ini adalah mengenai langkah-langkah analisis dalam regresi berganda. Jadi data di sini kan kita ada beberapa variabel X. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita melakukan yang namanya uji multikolinearitas. Nah, bagaimana cara melakukan uji multikolinearitas? Uji multikolinearitas itu dapat dilihat dari nilai VEF atau dengan kita menggunakan korelasi antar prediktor. Ya, jadi gini. Sebenarnya gini, multikolinearitas itu adalah kita yang melihat apakah antar variabel prediktor, antar variabel X itu punya hubungan atau tidak. Ya, jadi antara X1 dengan S2, S1 dengan S3, misalkan kita ada 3 variabel X, maka nanti kita lihat X1 sama S2 punya hubungan atau enggak, S1 sama S3 punya hubungan atau enggak, S2 sama S3 punya hubungan atau tidak. Nah, jika nanti ketika suatu variabel X itu punya hubungan, maka nanti variabel X tersebut tidak digunakan untuk analisis. Atau kita jadi misalkan seperti ini. Itu kalau misalkan kita menggunakan korelasi ya hubungannya. Tapi kalau kita menggunakan ukuran VIF ya. Kalau kita menggunakan ukuran VIF itu nanti ketika nanti masing-masing variabel X VIF-nya lebih dari 10, maka variabel tersebut tidak digunakan dalam analisis. Karena hal ini menyebabkan dari bentuk model kita nanti pasti nggak karuan. Ya, artinya model kita itu tidak bisa merepresentasikan kondisi data sebenarnya, kondisi kasus kita yang sebenarnya. Jadi kita tidak menginginkan bahwa adanya hubungan antar variabel prediktor. Makanya kita perlu yang namanya uji multikolinearitas. Ketika nanti terjadi multikolinearitas, maka perlu ditangani multikonya. Misalkan ya, X1, S2, sama S3. X2 ternyata nilai VIF-nya lebih dari 10, sehingga nanti ketika proses analisis regresi, X2 ini tidak dilibatkan dalam proses regresi, hanya S1 sama S3. Tapi kalau misalkan nanti semuanya VIF-nya kurang dari 10, berarti ketiga-tiganya masih bisa digunakan menggunakan analisis regresi berganda. Ya, itu adalah prosesnya. Jadi paling penting itu adalah uji multikolinearitas dari awal. Karena gini, banyak sekali dalam skripsi itu menunjukkan bahwa analisis regresi itu asumsi klasik residualnya itu adalah multikolinearitas. Itu salah. Asumsi klasik residual itu hanya uji normalitas, heterogenetisitas, sama autokorelasi. Sementara multikolinearitas itu tidak masuk ke dalam uji asumsi klasik. Itu adalah multikolinearitas itu adalah asumsi yang harus dipenuhi sebelum proses analisis regresi itu dilakukan, bukan masuk ke asumsi klasik. Ingat ya. Jadi karena kita ingin melihat multikoki hubungan antar variabel itu ada atau enggak. Sementara asumsi klasik itu berkaitan sama residual. Beda ya. Jadi kalau nanti teman-teman menuliskan uji multikolinearitas itu masuk uji asumsi klasik, itu salah. Ya, itu yang harus teman-teman ingat. Nah, dalam regresi berganda yang diuji normalitasnya itu ingat ya, normalitas itu masuk ke uji asumsi klasik residual. Jadi variabel residualnya dilakukan pengujian normalitasnya. Ya, karena kebanyakan ketika ada yang menggunakan analisis regresi berganda, itu yang diuji bukan residualnya, malah variabel X sama Y-nya. Itu kurang tepat. Yang diuji variabel normalitasnya itu adalah residualnya, bukan variabel X, bukan variabel Y-nya. Bisa dipahami ya. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi normalitas itu nggak di awal, tapi malah di akhir seperti ini. Di awal itu adalah uji multikolinearitas. Kalau tidak terjadi multikol langsung ke regresi.
Kalau terjadi multikom berarti nanti variabel mana yang dibuang baru masuk ke regresi, baru setelah itu bentuk pembentukan model, ya. Kemudian kebaikan model bisa menggunakan R-quadrat adjusted sama mean square error, terserah mau menggunakan yang mana, baru nanti pengujian serentak. Dan ya, jadi tahapannya seperti itu. Pembentuk model, kebaikan model, uji serentak, uji parsial, kemudian uji asumsi klasik, kesimpulan. Ya, jadi kebanyakan asumsi klasik didulukan. Padahal untuk menghitung residual itu dibentuk dari model dulu. Karena kebanyakan kalau saya melihat di deskripsi, asumsi klasik residual didulukan, model di setelahnya. Padahal untuk mencari residual itu dihitung dari model. Jadi tahapan yang benar itu seperti ini, insya Allah. Ya, karena yang saya pelajari memang tahapannya seperti ini. Ya, jadi setelah berbentuk model, kebaikan model, uji serentak. Nah, uji serentak itu digunakan jadi gini. Ada banyak sekali skripsi yang menunjukkan misalkan gini. Uji serentak digunakan untuk melihat apakah variabel X1, S2 sama S3 itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y. Itu tidak tepat kalau dari sudut pandang saya. Ketika saya membaca buku dari bukunya Gujarati, buku ekonometrika, uji serentak itu digunakan ketika kita melihat apakah terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, jadi apakah terdapat variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y? Ya, jadi seperti itu bentuknya. Bukan apakah variabel S1, S2, S3 itu berpengaruh secara bersama-sama. Itu tidak tepat. Kalau dari teman-teman membaca bukunya Gujarati, uji serentak itu digunakan untuk melihat apakah terdapat terdapat salah satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel Y. Baru setelah itu, kalau misalkan hasilnya ya terdapat salah satu yang berpengaruh terhadap variabel Y, maka nanti perlu diuji parsial. Uji parsial itu digunakan untuk melihat satu-satu. Oh, S1 berpengaruh. Oh, S2 nggak berpengaruh. Oh, S2 nggak berpengaruh. Oh, ternyata dari ketiganya yang berpengaruh hanya X1. Itu gunanya. Ya, jadi uji serentak digunakan untuk melihat apakah terdapat salah satu yang berpengaruh. Jika ya, maka nanti uji parsial. Didelok isi tok. Oh, ternyata S1 berpengaruh. Oh, ternyata S berpengaruh secara signifikan. Oh, ternyata S2 tidak berpengaruh. Oh, ternyata S3 tidak berpengaruh. Itu gunanya. Baru nanti masuk ke uji asumsi klasik. Ya, jika nanti semuanya terpenuhi maka masuk kesimpulan. Tapi tidak, bagaimana? Ditangani asumsi klasik yang mana yang tidak berpengaruh, yang tidak terpenuhi, baru nanti balik lagi dari awal. Prosesnya sama seperti ini. Ya, jadi prosesnya itu nggak gampang. Multiko, kemudian iya Pak, terjadi multiko apa enggak, kemudian bentuk model, kebaikan model, uji serentak FY. Nah, misalkan dia serentak ternyata terdapat salah satu yang berpengaruh, baru nanti diuji parsial, dicek sitok-sitok, bisa berpengaruh, baru nanti masuk ke uji asumsi klasik. Di asumsi klasik nanti juga dilihat kira-kira terpenuhi apa enggak, enggak ditangani dulu, balik lagi dari awal. Tapi kalau asumsi klasik terpenuhi, kesimpulan. Nah, kalau misalkan nanti ya kembali ke uji serentak, kalau misalkan uji serentak nanti hasilnya bahwa tidak terdapat variabel X yang berpengaruh, maka tidak perlu ke uji parsial, langsung ke uji asumsi klasik. Ya, jadi buat apa ke parsial? Karena di parsial kan jelas-jelas bahwa variabel di sini nggak ada yang berpengaruh terhadap Y. Ngapain ke parsial? Kalau ke parsial ya otomatis dia nggak ada satupun yang berpengaruh terhadap Y. Ya, tapi yang di sini yang saya katakan bahwa dia tidak berpengaruh, sebenarnya gini. Variabel X terhadap Y itu sebenarnya tidak ada yang tidak berpengaruh. Jadi gini, variabel X itu tidak ada yang tidak berpengaruh. Semua variabel X itu berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak signifikan. Jadi kalau saya menyebutkan dia tidak berpengaruh, berarti artinya bahwa dia itu sebenarnya berpengaruh, tapi tidak signifikan. Itu ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa seperti itu proses dari regresi. Ya, jadi ada yang berpengaruh signifikan, ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan, atau yang sering dikatakan orang-orang itu tidak signifikan. Itu bisa dikatakan bahwa dia itu berpengaruh sebenarnya, cuma dia tidak signifikan terhadap Y. Nah, jadi itu adalah prosesnya cukup panjang kalau kita menggunakan regresi berganda. Dari bentuk model, kebaikan model, kemudian diuji serentaknya. Uji serentak ini digunakan apakah dia
apakah terdapat salah satu variabel yang berpengaruh apa enggak, ya, secara signifikan apa enggak. Nah, ternyata kalau misalkan iya, berarti nanti kita uji parsial, kita cek satu-satu variabel X-nya, mana yang berpengaruh secara signifikan, mana yang enggak. Kemudian tidak, kalau misalkan hasil di uji serentaknya hasilnya tidak ada yang berpengaruh secara signifikan, maka langsung ke uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik di sini juga tidak bisa dibiarkan saja. Kalau misalkan terpenuhi semuanya, oke, langsung ke kesimpulan. Tapi kalau tidak terpenuhi, ditangani dulu mana yang tidak terpenuhi, baru lagi balik lagi dari awal. Prosesnya sepanjang itu, ya. Terus kemudian bentuk modelnya regresi berganda itu seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Iki mandeknya sampai banyak variabel X kita ada berapa. Lek misalkan sampai 3 ya berarti ya beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 ditambah error. Belakangnya ini harus ada errornya. Ya, kenapa? Karena kita melihat jadi dalam regresi itu kita statistik itu kan ilmu tidak pasti, artinya dia itu memiliki error, sehingga kalau membentuk model itu belakangnya pasti ada E-nya. Jika di sini nulisnya adalah Y, tapi kalau di sini nulisnya adalah Y hat, maka nanti errornya tidak usah ditulis. Tapi amannya teman-teman nulisnya seperti ini aja, ya. Terus kemudian bentuk hipotesis uji serentak itu bagaimana? Kalau saya baca buku uji Rati, bentuknya adalah seperti ini. H0 sama beta 1 sama dengan beta 2 sampai nanti betanya tergantung sebanyak variabel X yang ada berapa sama dengan 0. Artinya kalau Nina nanti terima H0, kalau terima H0 kan berarti sampai dengan 0, artinya bahwa tidak terdapat satu variabel yang berpengaruh secara signifikan. Artinya dari uji serentak langsung ke uji asumsi klasik, jadi tidak perlu ke uji parsial. Tapi kalau nanti kita tolak H0 atau kita terima H1, maka kita perlu ke uji parsial. Di mana uji parsial nanti masing-masing X memang diuji sitok-sitok. Oh, X1 pengaruh nggak? X2 pengaruh nggak? X2 pengaruh nggak? Seperti itu. Ini adalah bentuk hipotesisnya. Ya, kalau nanti di uji serentak itu bentuk hipotesisnya di sini bentuknya hanya satu, tapi kalau parsial ini nanti tergantung variabel prediktormu ada berapa. Lek variabel prediktormu ada 3, ya nanti ada H0 beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 sama dengan tidak sama dengan 0, alfa berapa, T itu berapa. Kemudian lagi H0 beta 2 sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi sebanyak variabel X-nya, ya. Kemudian nanti diuji setelah itu kalau di parsial ya sudah beres, kemudian diajukan asumsi klasik. Asumsi klasik nanti ada normalitas, ada heterogenesitas, ada autokorelasi. Normalitas ini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Bentuk H0 H1-nya seperti ini. Ya, nanti kalau biasanya uji Kolmogorov-Smirnov ini berkaitan, normalitas itu berkaitan biasanya tergantung dari datanya. Kalau misalkan umumnya dia dikatakan nggak normal itu umumnya datanya memang kurang. Kalau nggak di dalam data tersebut terdapat pencilan atau outlier, ya, terdapat data yang menyimpang. Nah, itu disebut dengan biasanya mengakibatkan bahwa dia itu nggak normal. Kemudian berikutnya adalah heterogenesitas. Ini kita bisa menggunakan yang namanya uji Glasser. Ya, uji Glasser ini adalah kita lakukan regresi antara nilai absolut residual dengan variabel X. Panjang lagi kan? Nah, kemudian kalau misalkan nanti hasil X-nya berpengaruh terhadap residual, absolut residual, maka dia terjadi heterogenesitas, maka nanti ditangani. Nah, cara pengenangannya bagaimana? Ya, kita transformasi data X-nya, bisa dilen, log, akar, kuadrat, sin, kita coba satu persatu, ya, sampai mana yang paling tepat. Nah, berikutnya adalah uji autokorelasi. Autokorelasi itu berkaitan antar residual itu punya hubungan atau enggak. Untuk pengujiannya bisa menggunakan Dobie Watson atau plot AGF. Nah, nanti ini penanganannya yang lebih panjang lagi. Kita menggunakan yang namanya general first equation. Nanti kita bisa menggunakan leg data, ya. Jadi prosesnya tidak segampang yang teman-teman kira. Karena biasanya teman-teman lihat hasil deskripsi ya wis semudah itu gitu. Tapi padahal prosesnya itu sebenarnya panjang sekali. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan terkait tentang langkah-langkah analisis, ya, tentang regresi linear regresi berganda. Saya harap teman-teman di sini sudah paham bagaimana langkah-langkah analisis regresi linear sederhana, regresi non linear sederhana, maupun dengan regresi berganda, ya. Jadi ketika nanti teman-teman mau analisis regresi yang lain, teman-teman sudah memahami dengan baik. Jadi tidak bingung lagi karena pengembangan dari regresi itu banyak sekali, ya. Karena nanti di pertemuan keberapa nanti saya akan jelaskan pula mengenai regresi logistik, itu juga prosesnya juga cukup panjang juga.